Halo kawan TNG, agar peternakan kita bisa menguntungkan. Tentu saja kalau kita beternak tujuan utamanya adalah menguntungkan. Oke, dibandingkan dengan ternak yang kita miliki. Nah, halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm. Nah, kali ini saya ingin membahas 3 proses utama di dalam peternakan yang modern. Nanti akan ada 3 video yang masing-masing membahas satu proses utama. Nah, apa saja proses-proses utama di dalam peternakan yang modern? Yang pertama adalah manajemen pakan atau manajemen lahan tepatnya kalau untuk hijauan. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen kandang. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pemasaran. Nah, ketiga proses itu harus di-manage atau dikelola dengan baik, dengan benar, agar peternakan kita bisa menguntungkan. Tentu saja kalau kita beternak tujuan utamanya adalah menguntungkan. Oke, kalau begitu kita mulai dari yang pertama ya, yaitu manajemen lahan. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yang namanya pakan itu ada 2 jenis, yaitu pakan hijauan dan pakan kering. Nah, kali ini saya akan fokus kepada manajemen lahan untuk pakan hijauan. Jika kita memiliki peternakan, kita harus bisa memastikan bahwa hal yang paling penting, paling pokok di dalam peternakan yaitu pakan tercukupi. Jangan sampai ada ternaknya, tidak ada pakannya. Yang terjadi ternaknya nanti akan menjadi kelaparan dan kemudian mati. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan manajemen lahan yang benar agar ketersediaan pakan khususnya hijauan itu mencukupi bagi ternak kita. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memastikan ada yang namanya bank pakan. Bank pakan itu adalah lahan baik yang kita miliki sendiri atau kita sewa dengan luasan tertentu. Kemudian kita tanami rumput, kita tanami ramban, sehingga kita bisa mengarit sewaktu-waktu untuk kebutuhan pakan ternak kita. Judulnya masih mengarit, sama dengan peternak tradisional. Yang membedakan adalah kita mengarit di lahan yang memang kita siapkan untuk pakan kita. Dengan demikian tidak mengganggu. Nah, karena yang kita tanam adalah produk-produk unggulan, baik itu rumput, baik itu ramban, maka produktivitinya menjadi lebih tinggi daripada kita ngarit di lahan yang umum. Jadi bagaimana cara manage-nya? Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau aman kita harus menyediakan sekian luas lahan dibandingkan dengan ternak yang kita miliki. Nah, bagi saya untuk amannya saya memberikan panduan seperti ini. Setiap 1 ekor ternak yang kita miliki, boleh dihitung babonnya, maka kita membutuhkan kurang lebih 100 meter persegi lahan pakan, di mana 70%-nya atau 70 meter persegi itu akan ditanami rumput. Rumput yang kita tanami adalah rumput-rumput yang memiliki produksi yang tinggi, seperti rumput pacong atau rumput gama umami. Kemudian sisanya yang 30% atau 30 meter persegi itu kita tanami ramban. Nah, ramban yang kita tanami itu bisa singkong, bisa indigo vera, bisa pisang, bisa kaliandra, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita tanami dengan pisang, selain bisa mendapatkan daun pisang sebagai ramban, kita juga bisa mendapatkan buah pisangnya jika kemudian berbuah. Nah, bagaimana cara memanagenya? Cara memanagenya adalah sama dengan kalau kita bertani. Jadi kita harus siapkan lahan yang ada itu harus kita traktor misalnya,
atau kita cangkul, atau kita bajak supaya kemudian tanahnya menjadi gembur, kemudian kita berikan pupuk dasar. Nah, agar terjadi integrated farming system, saya sarankan di awal lebih baik kita menggunakan pupuk kandang, sehingga dengan demikian kita tidak perlu membeli pupuk kimia dari luar. Jumlahnya seberapa banyak? Ya, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dari lahan kita. Tahu tidaknya adalah dari hasil panen yang dihasilkan. Nah, tentu saja yang namanya lahan pakan seperti juga pertanian yang lain itu butuh yang namanya bibit yang bagus. Jadi kita tahu harus kita cari bibit-bibit yang bagus, rumput budidaya misalnya pacong atau gama umami. Kemudian kita tanam dengan baik, kita berikan air yang secukupnya dan kita rawat, kita siangi, sehingga kemudian setiap 2 bulan sekali kita bisa panen dari sana. Nah, untuk ancer-ancernya nih ya, untuk perkiraan standar atau KPI lah saya bilang. KPI itu Key Performance Indicators. Jika kita ingin dapat swasembada pakan dari lahan yang kita kelola sendiri, paling tidak rumput yang dihasilkan setiap kali panen 1 meter persegi itu beratnya lebih dari 10 kilo. Biasanya itu akan tercapai jika rumput pacong dan rumput gama umami yang kita tanam di dalam waktu 2 bulan ketinggian sudah sekitar 3 meter. Nah, oleh karena itu mengenai masalah pemupukan dan penyiangan juga harus diperhatikan. Termasuk juga penyulaman. Karena seringkali kalau tidak disulam maka akan tumbuh rumput-rumput liar dan tanaman yang lain yang mengganggu. Nah, bagaimana dengan penanamannya? Nah, menurut riset yang saya lakukan dan saya lihat juga dari teman-teman yang lain, apabila Anda menanam rumput pacong atau rumput gama umami, sebenarnya tingkat pertumbuhan yang paling bagus itu tidak dengan dituncepkan, tetapi dengan dikubur tipis-tipis. Tentu saja proses ini akan sedikit memakan waktu lebih banyak, tetapi memungkinkan tunas tumbuh lebih banyak juga, sehingga dengan demikian pada waktu panen pertama sudah cukup banyak. Nah, kemudian yang tidak kalah menjadi perhatian kita adalah untuk meningkatkan kandungan protein dari pakan yang kita berikan, khususnya untuk Anda yang memelihara ternak kambing, maka harus juga menanam ramban. Seperti yang saya sebutkan tadi, menanam rambannya bisa indigo vera, bisa pisang, bisa singkong, bisa kaliandra. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah kita menanam ramban dengan tujuan adalah untuk mendapatkan daunnya. Oleh karena itu, misalnya seperti singkong, yang saya lakukan adalah saya menanam singkongnya rapat-rapat jaraknya. Jika kita menanam singkong untuk kepentingan diambil umbinya, biasanya jarak antar tanaman 1 meter. Nah, karena yang kita pentingkan adalah untuk diambil daunnya, bukan umbinya, maka bisa kita tanam jaraknya 25 cm antar singkongnya. Dengan demikian ketersediaan dari daun menjadi pohon indigo vera. Karena setiap bulan saya ambil daunnya, sehingga mereka tidak sempat tinggi menjulang rebutan cahaya, tetapi biasanya setiap 1-1,5 meter langsung saya ambil dan saya panen daunnya. Nah, semua itu harus dihitung dengan kecukupan yang ada. Sehingga pada saat kemudian tadi rumput dan kemudian ramban itu kita bawa ke kandang, kita cek, kita berikan secara langsung dicampur, kemudian kita lihat perkembangan ternak kita. Apakah mencukupi gizi dari ternak? Tandanya adalah apa? Tandanya ternak kita sehat dan tumbuh baik. Bisa juga tadi rumput dan ramban yang kita panen jika berlebih bisa kita awetkan dengan cara mudah kan? Silase.
Jadi di dalam manajemen lahan yang pakan tambahan bukan merupakan jumlah yang signifikan, sehingga kita selalu bisa menjaga kos pakan kita serendah mungkin. Nah, demikian tentang manajemen lahan dari 3 manajemen penting di dalam peternakan yang modern. Oke? Nanti kita akan lanjutkan di dalam bagian kedua di dalam manajemen kandang. Oke, sampai ketemu di video yang kedua.